Huna sanubayyinu lakum anil majazil lughawi. Al-majazu al-lughawiyyu huwa al-lafdhu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-haqiqi. Wal 'alaqatu bainal ma'na al-haqiqi wal ma'na al-majazi qad takunu musyabahatan wa qad takunu ghairaha wal qarinatu qad takunu lafdhiyatan wa qad takunu haliyatan. Al bayanu huna al majazu al musta'malu li alaqatin laysa bi ma'nahu al haqiqi bal yumajiza al lafdhu al maqsud. Penjelasan bahasa Indonesianya, majaz lughawi adalah setiap kata atau kalimat yang berbeda dari makna asalnya. Di dalam kamus alaqah adalah penghubung antara makna majaz dan makna hakiki. Majaz yang alaqahnya musyabahah atau serupa disebut majaz isti'arah, sedangkan majaz yang alaqahnya selain musyabahah disebut majaz mursal. Qarinah adalah sesuatu yang digunakan mutakallim sebagai dalil menunjukkan kehendak yang ingin disampaikan melalui lafadz yang digunakan pada selain makna aslinya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fikri Noval akan menjelaskan tentang qaidatul majaz yang mana langsung masuk ke pembahasannya, karena pada al-misal itu sebuah syair yang mana syair pertama itu menjelaskan tentang matahari. Baiklah, di sini saya kan menjelaskan tentang pembahasan yang mana undru ila syart al-akhir fil bait al-awal. Dilihat dari kondisi awal, dilihat dari kondisi terakhir dalam dua ayat pertama. Tajidu an kalimah asy-syams istamalat fi maknanya ini. Anda menemukan bahwa kata matahari digunakan dalam dua arti. Salah satunya adalah arti sebenarnya dari matahari yang Anda ketahui, yang muncul saat matahari terbit di pagi hari dan menghilang saat matahari terbenam di malam hari. Dan yang kedua adalah orang yang wajahnya bersinar seperti matahari dalam kirau. Dan makna ini bukan arti sebenarnya. Dan jika Anda memikirkannya, Anda akan melihat bahwa ada hubungan antar makna asli matahari dan makna sesekali di mana matahari digunakan. Jadi matahari itu memiliki dua arti. Yang mana itu arti sebenarnya, yaitu untuk menyinari di siang hari dan menghilang di malam hari, itu untuk hanya sebuah kiasan atau sebuah ungkapan yang menggambarkan itu adalah itu matahari yang memiliki sinar yang terang. Selanjutnya, hubungan ini serupa. Wahidal alaqah ya al-masyabihah lianna asy-syakha al-wadi'a al-wajhu yushbihu syams fil isyraq. Karena seseorang yang wajahnya berwudu menyerupai matahari yang sedang bersinar, dan tidak mungkin kamu dibingungkan oleh hal tersebut, sehingga kamu mengerti dengar kalimat dinaungi matahari. Asyams
tadallulni. Arti matahari yang sebenarnya karena matahari yang sebenarnya tidak berteduh, maka kata teduh sehingga mencegahku dari menginginkan makna yang sebenarnya, dan ini disebut konteks. Jadi yang dimaksud yang saya baca ini adalah ketika kita berwudu itu hakikatnya seperti matahari yang bersinar karena berkahnya dari wudu tersebut, sehingga digambarkan adalah seolah-olah seperti cahaya matahari. Itu hanya sebuah kiasan. Wa idza ta'amlat tul bait as-sani lil bahrain ra'aitu an kalimah hizairon as-saniyah yaradu biha asadal haqiqi, sebuah indikasi bahwa makna yang dimaksud adalah makna baru atau kasual. Dan jika Anda melihat ayat kedua dari Al-Buhtari, Anda akan melihat bahwa kata kedua yang hizaron yang memiliki arti adalah tatapan, mengacu pada singa yang sebenarnya. Dan bahwa kata pertama hizaron yaitu tatapan mengacu pada sajak yang terpuji, makna ini gak benar. Dan saya melihat hubungan antar makna sebenarnya dari singa dan makna sesekali adalah analogi dalam keberanian. Dan anggapan yang melarang keinginan akan makna singa yang sebenarnya adalah bahwa keadaan yang dapat dimengerti dari konteks penjelasan menunjukkan bahwa makna yang dimaksud adalah kontingen dan serupa dengan dikatakan dalam kebanyakan orang, yaitu aghlabu minal qaum. Dan Basil al-Wajah ini saya belum tahu artinya. Fa inna saniyah tadullu ala ma'nil asli li as'adi. Untuk yang kedua menunjukkan arti asli dari singa tersebut. Wal awwali tadullu ala ma'nil aradin wa huwa rajulus syaja' wal alaqah wal musyabihah. Dan yang pertama menunjukkan makna penawar, yaitu orang ini dan hubungan yang serupa. Dan bukti yang melarang kehendak dari makna asli ini adalah verbal, dan itu minal qaum, dari orang-orang. Yang selanjutnya itu adalah sajak ketiga, tastatli'u ba'da hadal bayan an tadrak fil bait as-sani lil mutanabbi, dan an kalimah sam as-sani istimalat fi qirin maknaha al-haqiq li'alaqa al-musyabihah fi tahammul al-akhtar. Setelah pernyataan ini dapat kita sadari di ayat kedua Al-Mutanabbi bahwa kata kedua husam digunakan di qir, artinya sebenarnya untuk hubungan serupa dalam menanggung resiko. Konteks ini dipahami dari sudut pandang, dan yang sama adalah kata terakhir syahab, seperti yang digunakan untuk menunjukkan hubungan yang mirip antar itu dan awan dalam kemurahan hati. Konteksnya juga sekarang atau yang baru ini. Adapun bait Al-Buhtari, dalam mata manusia menangis menjadi mata-mata sebuah penderitaan, atas penderitaan dan kesedihan jiwa. Karena apa yang dibawa jiwa dari mereka bukanlah rahasia yang tersembunyi. Karena Anda melihat bahwa kata pertama mata ainun digunakan dalam arti sebenarnya.
Dan kata kedua, mata, digunakan dalam buah artian mengubah arti aslinya. Astani istamaltu fil jasu wa huwa ghairu ma'naha al-asli. Tetapi kata mata adalah bagian dari mata-mata dan di dalamnya ia bekerja. Dia melepaskan dan ingin semua orang melakukan hal yang sama seperti orang Arab. Dalam meluncurkan bagian ini kehendak semua ada dan Anda melihat bahwa hubungan antar mata dan mata-mata tidak sama, dan itu adalah parsial dan praduga karena kata verbal. Jadi penjelasan ini adalah perbedaan antar mata itu sendiri dan mata-mata. Terbukti dari semua yang telah kami sebutkan bahwa kata matahari, awan, mata, dan lain-lain itu digunakan selain arti yang sebenarnya dan biasa-biasa saja, dan masing-masing kata ini disebut metafora linguistik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang al-isti'aratu tasrihiyah wa ma'nawiyah. Ma huwa al-isti'aratu tasrihiyah wa ma'nawiyah? Fa huwa al-isti'malul lafzi fi ghairil ma'nahu al-haqiqi li'alaqati ma'a qarinahu ma'natin min iradati makna al-haqiqi wa yanqasimul majazu al-lughawiyah ila qismaini. Al-ula al-isti'arah alaqatuha al-musabahah wa thaniyan al-majazul mursal alaqatuha ghairul musabahah. Atau penjelasan dengan bahasa Indonesianya. Pengertian isti'arah. Isti'arah secara bahasa diambil dari perkataan orang Arab. Isti'arah al-mal, seorang meminjam benda. Isti'arah secara bahasa artinya meminjam. Maksudnya meminjam suatu kata untuk mengungkapkan suatu makna atau majas yang alaqohnya atau hubungan antara makna asal dan makna yang dimaksud adalah musabah, keserupaan. Sedangkan isti'arat menurut ulama bayan yaitu melakukan suatu lafadz pada selain makna asli cetaknya karena ada hubungan yang berupa keserupaan antara makna yang dipindah dan lafadz yang digunakan. Isti'arat adalah suatu bagian dari majas lugawi. Isti'arat adalah tasbih yang dibuang salah satu sarafnya. Oleh karena itu, hubungan antara makna hakiki dengan makna majazi adalah musabah selamanya. Dan majaz isti'arah ditinjau dari segi musta'ar dan musta'arah minhu dibagi menjadi dua, yaitu isti'arah tasrihiyah. Isti'arah tasrihiyah adalah isti'arah yang dapat dikategorikan ke dalam gaya bahasa metafora dalam bahasa Indonesia. Di sini musabah bih yang ditampilkan dengan isti'arah dan ditampilkan sebagai kata kiasan, yaitu kata yang tidak dimaksud dalam arti sebenarnya, terwujud dari sebuah konteks yang berfungsi sebagai korinah. Pada jenis ini yang ditasrifkan atau tegaskan adalah musta'ar minhunya, sedangkan musta'arnya dibuang. Dengan istilah lain, pada jenis ini disebut musabah bih dan dibuang musabahnya. Dan yang kedua yakni isti'arah makniyah adalah isti'arah yang dapat disamakan dengan gaya bahasa personifikasi
yaitu jenis kiasan yang meletakkan sifat-sifat insani kepada benda yang tidak bernyawa dan ide yang abstrak. Misalnya matahari mencubit pipinya, bunga-bunga tersenyum riang, yang pengalaman mengajak kita tahan menderita. Dan jenis istiaroh makniyah yang dibuang adalah musabah bih. Hal ini dapat diketahui dari kelaziman kata-kata yang terkandung di sana. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Nazal. Syukron. طيب البحث التالي يعني البحث عن الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية. في هذا الوقت سأقدم إليكم شرحا عن الاستعارة التصريحية لا شرح ولكن الأمثلة في الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية. طيب هذا يعني أقدم إليكم أمثلتين. الأمثلة الأولى يعني الأمثلة للاستعارة التصريحية والثاني يعني الأمثلة المكنية. وسهل lakum sa'uqaddimu ilaikum bil-lughah al-Indonesia. Baik, yang pertama adalah al-amtsilah at-tasrihiyah. Jadi al-amtsilah at-tasrihiyah kalau disamakan dengan bahasa Indonesia ia adalah majas metafora. Majas metafora itu kalau contohnya adalah anak itu dimajaskan sebagai buah hati. Nah, di sini al-isti'arah at-tasrihiyah diartikan sebagai masurriha fiha bilafzil musyabbah bi, yakni suatu kalimat atau suatu lafaz yang dipertegas dengan musyabbah bihnya. Langsung kepada contoh, kitabun anzalnahu lintuh rijan nas minadz-zulumati ilan nur. Di sini penekanannya pada az-zulumat wan nur. Az-zulumat wan nur ini kalau diartikan adalah kegelapan dan cahaya. Nah, Al-Quran itu apakah secara gamblang membawa kegelapan dan cahaya? Tentu tidak. Kegelapan dan cahaya maksudnya itu adalah kegelapan dolal. Kegelapan itu adalah dolal atau kesesatan. Dan nur itu adalah huda, yakni petunjuk. Jadi metaforanya di sini adalah petunjuk dimajaskan sebagai nur, huda dimajaskan sebagai nur, dan dolal dimajaskan sebagai zulumat. Yang kedua adalah al-majaz al-makniyah, yakni suatu majas. Kalau bahasa Indonesia itu kita mengatakan sebagai majas personifikasi. Jadi musyabbah bihnya di sini itu tidak dijelaskan, kebalikan dari isti'arah tasrihiyah. Jadi pada isti'arah makniyah ini majas musyabbah bihnya itu disembunyikan atau tidak ditampakkan. Sebagai gantinya apa? Dimunculkan ciri-ciri yang menuju kepada musyabbah bihnya itu. Dalam hal ini adalah personifikasi. Langsung pada contoh ya. Idzal amniyatu ansyabat azfaruha alfaita anna kulla tamimata la tanfa. Apabila kematian telah menancapkan kuku-kukunya, maka kamu mengetahui bahwa segala jimat itu tidak bermanfaat. Jadi di sini yang menjadi fokus adalah tamniyah. Nah, tamniyah ini sebenarnya kalau bisa, kalau karep penulisnya itu dia akan dimajaskan sebagai as-sabi'. As-sabi' itu adalah hewan buas. Namun di sini tidak dimajaskan dengan hewan buas. Dia tidak disebutkan musyabbah bihnya. Musyabbah bihnya itu adalah as-sabi' hewan buas. Di sini tidak disebutkan, tetap amniyah. Sebagai gantinya apa? Sebagai gantinya disebutkan ciri-ciri yang mengkhususkan kepada hewan buas itu, seperti ansyabat azfaruha. Ansyabat azfaruha itu adalah menancapkan kuku-kukunya. Nah, kuku-kukunya itu hanya terdapat pada hewan buas. Nah, di sini yang dimaksud dengan personifikasi seperti itu. Jadi kematian itu seolah-olah dibuat person, dibuat sebagai makhluk hidup yang lain yang bergerak, dibuat seolah-olah sebagai hewan yang bergerak tanpa mengubahnya menjadi as-sabi' atau hewan buas.
Seperti itu. Terima kasih. Syukran ala husni timamikum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.